Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa alihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa nas'aluka an tufaqqihana fid din wa taftaha 'alaina futuhal 'arifin wa tu'allimana at-ta'wil wa tahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana al-ikhlas fil aqwali wal a'mali ya rabbal alamin. Amma ba'd, hadratul muhtaramin wal mukarramin, para bapak ibu jamaah Masjid Al-Badar yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan kesempatan bisa mengikuti jamaah maghrib, dilanjut dengan wirid dan doa, dilanjutkan lagi dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita yang kita jalani diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala, diberikan ganjaran yang membawa kebaikan untuk kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang fikih udhiyah atau fikih tentang kurban. Kita sudah 2 pertemuan kita membahas tentang kurban. Ini pertemuan ketiga kita. Ini tema kurban bagian ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-udhiyatu sunnatun 'alal kifayati fa idza ata biha wahidun kafa an ahli baitihi bihaitsu yakununa fi nafaqatin wahidatin. Kurban itu adalah ibadah yang hukumnya sunnah muakkad alal kifayah. Jadi kalau biasanya kita tahunya ada fardu kifayah, sekarang kita ngaji tahu bahwa juga ada yang namanya sunnah kifayah. Fardu kifayah itu kalau satu melakukan cukup, yang lain tidak melakukan tidak berdosa. Sunnah kifayah satu melakukan cukup, yang lain melakukan, yang lain meninggalkan tidak mendapatkan makruh, tidak lagi makruh. Karena kurban ini sunnah bagi yang mampu, makruh meninggalkan bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa, tidak kurban. Tapi kalau mampu kurban meninggalkan, maka dia makruh. Ada ancamannya dari Kanjeng Nabi itu, yang mampu kurban tapi tidak mau kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Nabi itu. Kemudian di sini ada keterangan wa qad jama'a ba'dhum sunan al-kifayah.
Para ulama menyebutkan sunnah kifayah itu ada 7. Kalau fardu kifayah banyak ya. Sunnah kifayah ini ternyata cuma ada 7. Napa mawon sunnah kifayah niku? Yang pertama adzanun. Adzan itu hukumnya sunnah, dan sunnahnya sunnah kifayah. Satu yang melakukan cukup gitu. Jadi umpama saporo di masjid niki tok al-badar tok sing adzan, lintune boten adzan gitu. Itu sunnah kifayah cukup. Tapi kalau masjid lain adzan juga ya lebih baik gitu. Lebih baik kalau masjid lain juga setiap masjid adzan, tiap mushola adzan ya lebih baik. Sama seperti yang fardu kifayah itu. Ada orang meninggal yang ngurusi cuma satu, sing ngedusi mek setunggal, sing ngafani cuma satu, cukup. Tapi kalau ada orang lain yang ikut ya lebih baik, semuanya dapat pahala. Ya, termasuk sunnah kifayah ada 7. Yang pertama adzan hukumnya sunnah kifayah. Yang kedua wa tashmitun. Tashmit mendoakan orang yang bersin yang mengucap hamdalah. Ada orang bersin alhamdulillah, maka kita sunnah mendoakan. Mendoakan orang bersin itu namanya tashmit. Bahasa Arabnya tashmit. Ya nopo mendoakan itu? Yarhamukallah itu. Yarhamukallah. Nanti yang bersin didoakan yarhamukallah, balas doakan lagi yahdikumullah. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Didoakan balik yahdikumullah, semoga Allah memberimu hidayah. Dan mendoakan yarhamukumullah, yarhamuka, kalau laki-laki satu yarhamuka, kalau perempuan satu yarhamuki. Kalau laki-laki atau perempuan 2 yarhamukuma. Kalau laki-laki banyak yarhamukum, perempuan banyak yarhamukunna. Ya belajar nahwu sorof di semerap. Ya boten ya angel. Ya boten semerap nahwu sorof di sembarang pun. Yarhamuka, yarhamuki sembarang. Yang penting maksudnya semoga dirahmati oleh Allah. Itu sunnah kifayah yang kedua, tasmid, mendoakan orang yang bersih. Kalau orangnya mengucap alhamdulillah. Ini kalau di luar sholat tapi ya. Kalau di dalam sholat yang mendoakan yarhamukallah batal. Yang bersih mengucap alhamdulillah tidak batal. Ini kita pernah bahas dalam waktu kita ngaji fikih sholat, rukun sholat. Orang bersih mengucap alhamdulillah sing wahim ya. Kalau pas sholat wahim haji alhamdulillah. Betul apa? Betul batal. Kan itu zikir. Kecuali kalau alhamdulillah tengah-tengah Fatihah, maka memutus Fatihah. Artinya memutus nopo harus dibaleni Fatihah. Ya. Kalau ketika mau baca Al-Fatihah bersih terus alhamdulillah, sholatnya tidak batal. Tapi kalau pas Fatihah harus dibaleni. Kalau pas lainnya tidak apa-apa. Pas baca surat, pas kunut, pas ruku, pas sujud, gitu. Bersih baca alhamdulillah tidak apa-apa. Tapi kalau kita wong sebelah ini kok mendoakan yarhamukallah, batal sholatnya. Kenapa batal? Karena termasuk dianggap berbicara. Boleh mendoakan tapi tidak pakai dhamir mukhatab. Napa dhamir mukhatab niku kaliwat yarhamukallah batal. Kalau mau tetap mendoakan boleh, tapi yarhamuhullah. Kane itu diganti hu. Jenengan boten saged mun dikeliru wis gak usah. Kalau lagi sholat ada orang bersih ya biarin saja. Anak khawatirnya keliru. Kalau yarhamuka batal. Nah itu napa tasbih mendoakan orang bersih hukumnya sunnah kifayah. Satu cukup lek kabeh ndongakno bareng-bareng ya alhamdulillah gitu apa. Yang ketiga
Sunnah kifayah yang ketiga, wa fi'lun bimayyitin idza kana manduba. Mengurusi sunnah-sunnah mayit. Maksudnya ngeten. Mayit itu yang wajib kan 4. Wonten sing nyebut 5. Mayit itu wajibnya 4. Yang 4 ini fardu kifayah. Napa mawon? Memandikan, mengafani, menyolati, menguburkan. Ini fardu kifayah. Wonten sing nambah 1 nggih. Memandikan, mengafani, menyolati, nganter ke kuburan dan memakamkan. Jadi fardunya jenazah niku wonten sing nyebut 4. Kan nganter niki otomatis gitu. Lek ngubur iki mesti diterno. Mosok mayit itu budal dhewe ada mungkin. Tapi ada yang merinci gitu. Jadi 4 tambah 1 yaitu nganter. Yang 5 ini fardu kifayah. Selain 5 ini ngopeni mayit, selain 5 ini sunnah. Nopo contohnya mau wudhui. Nah, kalau memandikannya wajib, mau wudhuinya sunnah. Lah, mau wudhui mayit itu sunnahnya sunnah kifayah. Kalau memandikannya fardu atau wajib kifayah, mewudhuinya sunnah kifayah. Kemudian mengkafani, menutup aurat itu fardu kifayah. Tapi didobeli kainnya. Kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan pinter 5 lagi. 5 lu betul nanti ngopeni. Nanti boleh jenazah betul sebenarnya. Kalau 1 wajib nutup aurat, tapi yang sunnah laki-laki sampai 3 lapis, perempuan 5 lapis. Lah itu sunnahnya sunnah kifayah. Pokoknya sunnah-sunnahnya mayit itu sunnah kifayah. Fardu-fardunya fardu kifayah. Nah, sudah 3. Ada mendoakan orang bersin, ngopeni mayit, yang sunnah itu sunnahnya sunnah kifayah. Bukan ngopeni mayit gitu. Ngopeni yang sunnah dalam mayit. Bukan salah paham. Kalau memandikan wajib, wudhui sunnah. Wudhui tadi sunnahnya sunnah kifayah. Yang keempat, walil akli basmilah. Ketika makannya berjamaah, kumpul makan bareng-bareng, membaca bismillahirrahmanirrahim itu sunnah dan sunnahnya sunnah kifayah. Jadi umpama sing podo males sampai anake wis bismillah aku gak usah. Dari bismillah males nih. Nah, itu tentu lebih bagus kalau semuanya baca bismillah gitu. Nah, tapi kalau umpama 1 saja yang bismillah mewakili kan ngeten. Makan itu kalau tidak baca bismillah kan tidak berkah. Karena setannya kalau makan barokah ini hilang. Jadi umpama makan berjamaah tapi 1 saja yang bismillah sudah setannya gak iso melok makan. Insyaallah barokah sudah. Jadi bismillah ketika makan sunnah kifayah. Yang keempat itu. Yang kelima, wa udhiyatun min ahli baitin ta'addadu. Kurban untuk dari keluarga. Jadi kalau ada satu keluarga, sak keluarga ini sugih kabeh. Bapak sugih, ibu sugih, anak cilik sugih. Itu sugih warisan atau sugih apa terserah, kok sugih. Anaknya juga sugih kabeh. Apakah amin? Amin. Mugi-mugi sugihne sugih sing lomat gitu. Sugih sing barokah yang membawa kebaikan di dunia wal akhirah. Umpama sak keluarga sugih kabeh, sunnah kifayah 1 dari keluarga ini korban. Kalau 1 sudah korban cukup. Kalau semuanya gimana? Ya tambah api. Semuanya sak keluarga, bapak, ibu, anak 2, korbannya sapi 4. Mau 4 korbannya sapi 4. Luar biasa. 1 cukup, semua lebih baik. Yang kelima adalah kurban. Yang keenam, sunnah kifayah wa bad'u salamin, mengucapkan salam. Salam ini mengucapnya sunnah kifayah, menjawabnya fardu kifayah. Di mengucapnya sunnah kifayah, menjawabnya fardu kifayah. Dan jawab itu bukan di dalam hati, bukan di dalam hati, tapi jawab itu ini bahasa salam saja.
menjawab salam itu harus bunyi muni ya. Kiranya orang sebelahnya mendengar, tidak harus sekeras yang mengucapkan. Karena kan tamu mungkin banter kan, Assalamualaikum, sing jero jawabnya santai, Waalaikumsalam. Gak krungu sing ngarep. Kan wajib jawab salam ini. Kalau sing ngarep ngamuk-ngamuk, salam kok gak dijawab, dosa sampean. Kulo pun jawab. Gak krungu aku. Gak krungu gak kena aku nang jero, tapi aku wis jawab. Napa boten napa-napa ngoten, boten napa-napa. Ada riwayat hadis ngeten kula sumpah sahabate sinten. Ada sahabat ditamoni kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dari depan mengucap salam, Assalamualaikum. Sahabat ini terlebet jawab tapi pelan. Kanjeng Nabi di luar keras salami. Sahabat ini jawab tapi pelan, Waalaikumsalam. Jarak aja. Jarak tapi karena tujuan baik. Karena Kanjeng Nabi tidak mendengar jawaban, Kanjeng Nabi salam alih. Assalamualaikum. Sing terlebet, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tidak dengar Kanjeng Nabi 3 kali. Assalamualaikum. Yang di dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi di luar 3 kali mengucap salam, merasa tidak mendengar jawaban, Kanjeng Nabi melangkah pulang. Pas Kanjeng Nabi melangkah pulang, tuan rumahnya langsung gugup. Ya Rasulullah ngapunten. Aduh, kok gak jawab sampean? Pun kalau jawab ya Rasulullah, tapi alon. Napa kok jawab alon? Karena saya kepingin gak berdoa banyak saking jenengan. Salam itu kan doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kula. Kula didongakno Kanjeng Nabi nggih. Tamak kula, tamak kepada doane Kanjeng Nabi. Kula kepingin didongakno malih. Mulane kula salami mboten banter jawabnya. Cek ini jenengan salam malih mendoakan lagi. Akhirnya ini sahabat ini gak dimarahin sama Nabi Muhammad. Jawab ya sing banter, padha kaya sing ngucap boten. Artinya memang salam itu wajib dijawab, wajib bunyi, tapi tidak harus banter seperti yang mengucapkan. Yang penting memang kalau misalnya di sebelahnya ada orang ini mendengar. Cukup adalah salam itu sekali lagi umpamanya rombongan gitu. Rombongan satu mengucap salam cukup, namanya sunnah kifayah. Kok umpama semuanya mengucap salam di boten apa-apa juga. Mungkin ruwami wonten ya. Atau apa Idul Fitri ujung-ujung ngoten niku rombongan mungkin video-video sing TikTok ngoten niku ada 6 rombongan. Mungkin mampir, Assalamualaikum. Boten apa-apa. Tapi satu cukup, namanya sunnah kifayah. Yang keenam salam, mengucap salam. Terakhir yang keenam wal iqamah. Qomat juga hukumnya sunnah kifayah. Ada yang masjid sing qomat wis tunggal mawon. Lek kabeh qomat rame, boten sekedar rame, kacau. Ini termasuk sunnah kifayah satu saja. Kembali kita kepada pembahasan kurban itu sunnah kifayah dalam satu keluarga. Maksudnya satu keluarga itu nopo? Satu rumah atau yang nopo? Maksudnya satu keluarga itu adalah satu tanggungan nafkah. Meskipun kakaknya beda, tapi kalau satu tanggungan umpami kulo, kan kulo berpecah kakak kalau orang tua kan. Orang tua kakaknya tinggal bapak kali ibu, umpami mungkin. Kulo kali istri kali yugo. Tapi orang tua niku nafkahe kulo tanggung. Lah ini namanya satu keluarga. Masih dihitung satu keluarga. Tapi kalau meskipun satu kakak, tapi nafkahnya sendiri-sendiri, namanya dua keluarga. Sak dulure, sak bojone, kakake gabung. Sak kakak isi wong 10. Sak anake sak mantune. Tapi nafkahnya sendiri-sendiri lah. Ini namanya dua keluarga. Jadi yang disebut satu keluarga itu adalah yang dalam satu tanggungan nafkah. Amma thawabuha, meskipun sunnah kifayah cukup untuk satu keluarga, tapi pahalanya khosun bil fa'il. Yang dapat pahala ya cuma yang atas namanya. Wa fi kalamir Ramli,
Menurut Imam Romli beda. Yaqtadi husulat thawab lil jami'. Menurut Imam Romli semuanya dapat pahala. Jadi kalau satu keluarga ada satu saja yang kurban, pahalanya untuk semua. Allahu a'lam. Menawi wonten sing badhe ditangletaken sebelum dilanjut, monggo. Barangkali ada yang ditanyakan. Monggo. Menyimpang dari kurban. Pengalaman tadi siang sholat Jumat, waktu azan jeda antara satu jaraknya lama, sehingga lama sekali. Sakit tadi kelamaan. Saya tanyakan, apakah ada ketentuan jarak jedahnya itu antara satu dengan itu berapa jaraknya maksudnya? Antara adzan pertama dengan adzan kedua atau apa? Adzan pertama. Adzan pertama dengan? Maksudnya dari Allahu Akbar berikutnya itu tunggunya lama sekali. Oh, kalimat adzannya. Iya. Allahu Akbar ke Allahu Akbar kedua. Iya. Oke. Termasuk dari hayalan itu berikutnya tuh lama sekali. Oke. Macam apa sih? Apa ada petunjuk? Oke. Jadi kan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beberapa detik mungkin sampai. Iya. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bukan masalah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Adzan tidak ada. Memang sunnah adzan itu gemilah. Aturannya adzan itu mualah. Mualah itu apa namanya? Berkesinambungan. Kalau memang putus nggak dapat sunnahnya itu. Tapi ya adzan tetap adzan begitu. Oh, kamu kalaupun tidak adzan kan, adzan kan sunnah tadi kita bahas. Adzan itu sunnah. Jadi tidak ada aturan adzan harus jarak antara kalimat-kalimatnya berapa lama, tidak ada. Yang ada biasa begitu itu rukun. Seperti Fatihah. Fatihah itu kan harus sambung. Kalau putus harus baleni. Kalau adzan terus putus ya tidak harus baleni. Betul nomor. Barangkali kalau kita jarak antara adzan pertama kali adzan kedua, antara kalimat-kalimat dalam satu adzan, betul masalah. Tapi memang tidak nyaman di telinga pendengar. Kasihan khotibnya. Oh berarti pas khotib. Oh adzan pertama tadi khotib belum di atas mimbar ini. Oke betul. Belum. Tidak nyaman di telinga pendengar kata Mawon. Kalau kita sebagai muadzin itu kita sebagai apapun lagi. Kalau bisa memang tidak membuat orang tidak nyaman. Wallahu a'lam. Wonten malih itu. Sampai kita lanjut ya. Tasih wonten pembahasan kurban ini. Ini termasuk yang biasa ditanyakan. Qala al-Khatib wa Romli wa ghairuhuma. Ada dua imam, namanya Imam Khatib Syarbini dan Imam Romli. Dua imam ini mengatakan, ini dari mazhab Syafi'i, law asyraka ghairahu fi thawabi udhiyatihi ka'an qala anni wa an fulan aw an ahli baiti jaza wa hasala thawab lil jami'. Kemudian masih sambungannya, walau ishtaraka akthar min sab'ah fi badana lam tujzi an wahidin minhum kama la tujzi syatun an akthar min wahid. Ini sering ditanyakan kurban urunan satu kambing. Kurbannya satu kambing tapi urunan itu yang kalah. Nah, jadi di sini keterangan di sini jelas sekali bahwa kurban itu kalau kambing tidak bisa atas nama lebih dari satu orang. Kalau kambing ya satu orang. Kalau sapi ya maksimal 7 orang. Tidak harus 7 orang. Satu sapi 5 orang ya boleh. Kalau satu sapi 5 orang, satunya ambil 3 bagian. Kan sama seperti satu orang kurban 3 kambing kan boleh. Jadi satu orang
satu kambing, satu orang dua kambing boleh, satu orang tiga kambing ya boleh. Satu orang satu kambing atau satu orang 1/7 sapi. Sebagaimana satu orang boleh dua kambing, satu orang 2/7 sapi juga boleh. Satu orang 3 kambing boleh, satu orang 3/7 sapi ya boleh. Satu orang 7 kambing sendiri, satu orang 1 sapi sendiri ya boleh. Tapi kalau satu kambing untuk 2 atau lebih tidak bisa. Kemudian 7 kambing untuk 10 orang tidak bisa juga. Jadi yang ada keterangan di sini adalah terus solusinya ya nopo, wong niki urunan ya. Malah biasanya wonten sekolah barang. Wonten sekolah itu anak-anak sak kelas atau sak kelas atau sak sekolah paling. Sak kelas lumayan akeh urunan ini. Tergantung sekolahnya, di sekolah Bonafit ya enggak masalah satu kelas urunan. Aku kan di sekolah-sekolah kampung bisa sekolah urunan, beli 1 kambing, beli 2 kambing atas nama sekolah tidak bisa. Jadi atas nama tetap perorangan. Tapi diniatkan asyraka ghairahu fi thawabi udhiyati. Diniatkan pahalanya untuk bareng-bareng. Oke. Napa jaza boleh wa hasal thawab lil jami' dan pahalanya dapat untuk semuanya. Jadi atas nama satu orang diniatkan pahalanya untuk teman-teman sekelas, untuk keluarga. Nah, niat di dalam hati ya. Tidak harus diomongkan ke panitia, tidak. Niatnya sendiri. Niki ya Allah, niki korban kulo niat pahala ini untuk keluarga. Boleh dan semuanya dapat. Ini seperti ihdaus thawab biasanya nih. Seperti kirim pahala kulo jenengan kalau sedekah, kalau ngaji atau nopo kirim pahala itu boleh. Dan masalah kirim pahala ini ada sebagian orang ini salah paham. Wonten ketika ada nopo hataman atau nopo kan biasanya di hataman itu wonten nama ahli kubur. Mungkin wonten sing tambahi ahli kubure, wis aja akeh-akeh. Nopo kok gak umat. Darane lek akeh-akeh ahli kubur kan gak umat. Lah ini adalah kesalahpahaman kita. Mungkin dipikir pahala niku rupane kaya duit atau seperti makanan kayak tumpeng ngoten mungkin. Jadi semakin banyak semakin dikit dapatnya. Mungkin dipikir ngoten. Padahal kita tidak tahu bentuknya pahala itu seperti apa. Karena ngeten, Gusti Allah itu memberikan kita pelajaran, memberikan kita ibrah. Ada contoh di mana sesuatu dibagi itu tidak kurang. Contoh nopo ilmu. Ilmu ini kados ngeten iki. Kula bagi-bagi ilmu ngeten iki, mosok ngoten-ngoten ilmu kula entek pindah jenengan. Kan boten. Ilmu itu dibagi tidak kurang, ilmu itu dibagi tambah banyak. Awalnya yang tahu cuma 1 orang, dibagi-bagi malah banyak yang tahu dan yang bagi tidak kurang ilmu. Nah, mungkin mau sing protes ta sian. Nah, itulah tidak kasat mata. Minta contoh yang kasat mata ada enggak? Ada juga. Napa contohnya? Api. Geni, wonten api murut mriki, dipendet, disumut mriki, sing mriki gak kalah. Justru makin banyak. Api sedikit bakar. Alhamdulillah, mungkin baru kebakaran itu. Api satu bakar sampai tekan lain itu sakit. Jadi api itu dibagi tidak berkurang. Nah, ini kan nyata betul ya. Api dibagi bukannya berkurang malah tambah banyak. Lah, kita kan tidak tahu bentuknya pahala itu seperti apa. Bikne rupane pahala niku kados geni ngoten niku atau seperti ilmu ya. Meskipun dibagi banyak tidak berkurang. Jadi kita tidak perlu khawatir lek kirim donga ahli kubure kok cek akeh gak umat iki kok. Ini salah paham karena boten semerap bentuke napa niki wau pahala. Sami kali napa niki termasuk yang biasa dibahas gitu. Memang di kiai bahas ngeten iki asline guyon ya. Kiai ustaz biasa dibahas niku guyon. Sampean numpak napa numpak, sampean kurban sapi urunan wong pitu. Nah terus boten terus memang kan
binatang kurban itu menjadi kendaraan untuk melewati sirat, ya, melewati jembatan untuk masuk ke surga, ya, melintasi neraka masuk ke surga. Lek sampean wis bae mlebu swarga wonten-wonten sik ono barengane sing sik nang neraka akhirnya ngenteni sampean kan biarane kiai kan. Lah ngoten niku ini termasuk hal-hal yang tidak patut untuk dipertanyakan. Kulo tak kan wonten tiyang sing aku tak berdosae kok tak tumpaki dhewe kan tentenan kaya kancaku. Lek sapi kan marahin tentenan. Ini tidak patut dan tidak benar untuk dipertanyakan seperti itu, tidak benar. Kenapa Om? Karena sudah hari kiamat ini pun wonten panitia ini. Dan panitia ini pun betul bisa diragukan tentang keahliannya, tentang kualitas panitia. Sampai kalau jenengan umpami gak ada acara ngoten niku. Kalau jenengan takmir atau RT atau nopo pengurus nopo gak ada acara jenengan panitia ini. Kok wonten masyarakat ya peserta nopo sih nggih wong-wong sing anu Pak ngeten ya nopo jenengan mesti jengkel wis tak meneng aku panitia aku sing handle wis urusanku kabeh wis tak atur kabeh gak usah khawatir iki ngeten ya nopo wis tak atur kabeh aman gak usah khawatir. Ngoten niku lek panitia cakap panitia berkualitas wonten lho sapi kali kiamat masalah padang mahsyar masuk surga, masuk neraka ini semua sudah ada panitianya. Boten usah kalau jenengan mikir kulit urunan sapi mbek wong iku gak tau salat. Waya ya mlebu swarga ngenteni wong iku sing nang neraka gak mlebu ning swarga. Boten usah dipikir. Mun jenengan lebat korban urunan sapi monggo, lebat korban kambing sendiri juga monggo. Adapun masalah ngantri untuk masuk neraka pun tidak usah dipertanyakan. Pun wonten panitia sing ngurus itu. Jenengan dibudalno piyambak, dibudalno dhisik BKKL. Malaikat Jibril, malaikat Mikail itu sudah ahli untuk urusan-urusan remeh seperti ini. Oh, ini kembali ya. Jadi tetap kurban atas nama satu orang. Adapun pahalanya diikut sertakan orang lain, sak keluarga, sak RT, sak kelas, sak nopo terserah boleh wa hasolat thawab lil jami' dan semuanya dapat pahala. Ini pendapatnya Imam Khatib Syarbini kali Imam Romli. Dua-duanya muridnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Boten nggih? Lanjut berarti. Mungkin lek wonten sing badhe tanglep napa langsung nggih boten napa-napa. Al-hasil anna quyud al-udhiyah thalatha. Syarat binatang kurban secara garis umum inti atau syarat kurban itu ada 3. Yang pertama kaunuha minan na'am. Binatang yang dikurbankan itu adalah hewan gembala. Ini napa namanya guru-guru kula oleh mengartikan an'am atau na'am itu biasanya diartikan hewan gembala, bukan binatang ternak. Karena binatang ternak kurang tepat saat ini. Dulu memang di zaman Kanjeng Nabi binatang ternak itu dia cuma onta sama kambing, betul-betul sapi ya zaman Kanjeng Nabi. Jadi hewan ternak ini. Kalau saat ini hewan ternak macam-macam. Ayam, bebek, burung dara, bahkan saat ini wonten sing ternak semut barang, wonten ternak kecoa, wonten ternak macam-macam semuanya diternakkan. Jadi kalau kita bilang apa kurban itu pakai hewan ternak, mungkin sing ternak puyuh kurban nang langgar ten masjid gawa puyuh sak sakar gitu. Yang tepat binatang gembala. Jadi binatang yang digembalakan di padang rumput. Dan itu terbatas pada onta, kambing dan sapi dengan jenis-jenisnya gitu. Karena termasuk kerbau itu sering ditanyakan juga. Apa boleh namanya berkorban dengan kerbau? Ya kerbau termasuk jenisnya sapi. Dengan kerso, double bison, double banteng, memang jenis-jenisnya sapi. Itu syarat pertama yang dikorbankan binatang gembala itu. Onta, sapi dan kambing itu saja, tidak bisa lain. Menurut pendapat yang utama.
Nanti kita sampaikan ada pendapat ulama dari Imam Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas. Atsani yang kedua, namanya kurban itu kaunuha fi yaumi Idul Adha wa ayyamin tasyrik wa layaliha. Namanya kurban itu disembelihnya di hari Idul Adha dan hari tasyrik, boleh pagi, siang, sore dan malamnya. Kalau malam Id sudah disembelih duluan, enggak jadi kurban. Sudah habis tanggal 13 maghrib baru disembelih, enggak jadi kurban juga. Ini sempat ditanyakan juga sebelumnya. Malam Id, kalau yang disembelih kambing akikah bukan apa-apa, atau yang disembelih memang kambing bukan kambing kurban, pokoknya ini bukan apa-apa. Tapi kalau kambing kurban disembelih malam Id, ia tidak jadi kurban. Tetap halal, kambingnya tetap halal, tapi bukan kurban. Yang ketiga, yang disebut kurban adalah kaunuha taqarruban ilallahi ta'ala, disembelihnya dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kharaja bidzalik, maka dak kurban namanya ma yadbahu syakhsu lil akli awil jazar lil bay. Kalau tanggal 10, 11, 12, 13 nyembelih tapi bukan niat ibadah, nyembelih tapi niat dagingnya dijual, ya bukan kurban meskipun tanggal 10. Kan kalau pinten apa namanya rumah makan saat ini tanggal 10 kan tetap boleh juga nih. Oh, ini apa nih kurban juga karena menyembelihnya tanggal 10. Kambing disembelih tanggal 10 apa mesti kurban? Ya kalau niatnya ibadah kurban. Kalau niatnya dijual ya bukan kurban. Itu tadi kembali ke syarat hewan kurban kan cuma 3. Nah, di sini disebutkan Wa'an Ibni Abbas, ada pendapat sahabat Abdullah bin Abbas, annahu yakfi iraqatud dam walau min dajjaj aw iwas. Boleh bisa kurban ataupun akikah min dajjaj pakai ayam, aw iwas atau bebek. Wa kana syekhuna ya'murul faqir, ini Imam Ibrahim Al-Bajuri, guru-guru kami memerintahkan orang-orang yang fakir ditaqlidihi, untuk mengikuti pendapatnya Abdullah bin Abbas. Wa yati soal al-udhiyah al-aqiqah. Jadi ada pendapat lemah ya. Kenapa dikatakan lemah? Karena pendapatnya Abdullah bin Abbas tidak terbukukan. Beda dengan mazhab yang 4 ini, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, terbukukan. Artinya terbukukan itu umpama ada syaratnya, syaratnya itu lengkap. Lah ini ada pendapatnya Abdullah bin Abbas, katanya boleh kurban atau akikah pakai ayam. Masalahnya karena mazhabnya Abdullah bin Abbas ini tidak terbukukan, takutnya ada syarat yang tidak kita ketahui. Mungkin benar, sangat mungkin benar Abdullah bin Abbas mengatakan boleh kurban atau akikah pakai ayam. Tapi yang tidak kita ketahui adalah bolehnya itu pakai syarat. Nah, syaratnya ini yang kita tidak tahu. Mungkin tidak sampai ke kita. Kenapa? Karena mazhabnya tidak terbuka. Mungkin syaratnya ngeten. Boleh kurban pakai ayam kalau di negara itu tidak ada kambing. Loh, mungkin ngoten. Sak negara boten wonten medo, boten wonten sapi, baru boleh kurban pakai ayam, mungkin begitu. Lah, masalahnya syarat ini tidak kita ketahui. Makanya kemudian para ulama kita, ya sudah wis, tidak apa-apa kurban atau akikah pakai ayam, pakai bebek bagi yang fakir, bagi yang tidak mampu. Kalau mampu ya jangan. Tetap kurban akikah dipakai kambing. Dan untuk akikah ya, kalau sudah sempat dibahas apa
Yang penting kalau baleni lek sampun ya. Karena sering ditanya, akikoh nyicil itu boleh atau tidak? Punya anak laki-laki, kambing 2, nyicil 1 dulu. Karena biasanya kan tiang wonten sing barengno akikoh itu dengan hajate ngoten. Akikoh itu dibarengno setahun bae. Jadi kebetulan beleh kambing niat akikoh sekalian mungkin dimasak damel makme acara tahlilan setahun bae. Lah tepakan bae kali kacek saulan. Sakniki mbahku bulan depan Mbah Putri. Lek dibeleh langsung 2, kesuwen nyimpen gak duit kulkas untuk disimpan 1 bulan. Ya nopo lek sekarang dibeleh 1 dulu, bulan depan beleh 1. Nah, ini sudah dijelaskan bahwasanya akikoh nyicil itu boleh asalkan nyicilnya 1 kambing. Mboten nyicil tumbas tepeken tumbas kakinya dulu gitu. Nyicil lagi masih kilese. Mungkin tumbas kepala baru sakit kalau nyicil seperti itu. Jadi nyicilnya itu 1 kambing. Boleh 2 anak laki-laki, akikoh 2 kambing dicicil 1 dulu, satunya lagi nanti kalau ada rezeki lagi boleh. Wallahu a'lam. Dul barangkali wonten malih sing badhe ditangletaken monggo. 5 menit bisa. Mungkin betul-betul ya. Mungkin terakhir tinggal 5 menit bisa ya. Tentang usia kambing atau sapi yang dikurbankan. Boten asal ya. Pokoknya tumbas kambing, pokoknya tumbas sapi boten ada usianya. Yujzi'u fil udhiyati syarat kurban al-jada'u minad-dhahni wa huwa ma lahu sanatun. Kalau domba kambing kibas niku domba syaratnya berusia 1 tahun au jaga muqaddam asnanihi qabla atau poel. Mungkin kalau terangkan wathaniyu minal ma'zi. Kalau kambing nopo yang bukan domba itu jenis satunya nopo namanya? Kambing Jawa, kambing kacang ya. Ini kambing kacang, ya. Nyebutnya kambing kacang ya. Yang umum dikurbankan itu domba dan kacang. Kalau kambing kacang usianya 2 tahun. Begitu juga sapi. Sapi juga 2 tahun. Kalau onta baru 5 tahun. Kalau onta 5 tahun baru bisa boleh. Di sini tidak ada onta. Jadi kambing domba 1 tahun, kambing kacang 2 tahun, sapi juga 2 tahun, atau powel. Powel niku gigi depannya copot atau lepas. Jadi salah satunya. Powel sebelum 1 tahun domba ya. Sebelum 1 tahun sudah powel sendiri asalkan gitu, buat dicabut kalian tak. Belum 1 tahun sudah powel boleh, atau 1 tahun belum powel juga boleh. Ya. Antara 1 tahun atau powel. 1 tahun belum powel boleh. Powel belum 1 tahun juga boleh. Kemudian kambing yang kacang juga itu 2 tahun atau powel. 2 tahun belum powel boleh. Powel belum 2 tahun juga boleh. Sapi juga begitu. Karena powel dan 1 tahun ini tadi itu sama seperti manusia yang balik. Kalau kita ngaji di awal Safinatun Najah, balik itu kan ada yang dengan sebab, ada yang dengan usia. Anak itu laki-laki ataupun perempuan, ini manusia. Manusia, anak laki-laki atau perempuan, pokok 15 tahun balik. Wajib sholat, wajib puasa dan seterusnya. Atau belum 15 tahun sudah mimpi basah, itu juga balik. Atau kalau perempuan belum 15 tahun sudah haid, itu juga balik. Lah sami kan harus ngoten niku.
Kambing domba itu baliknya 1 tahun kalau pakai usia, atau belum 1 tahun sudah powel, sami seperti anak belum 15 tahun tapi sudah mimpi basah. Nah, jadi itu baliknya, dewasanya kambing itu 1 tahun kalau domba, 2 tahun kalau kambing kacang, 2 tahun juga kalau sapi. Sudah isya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampun gitu tutup gitu, pertemuan pertanyaan gitu. Mungkin manfaat, mungkin sakit. Kalau jenengan diparingi rezeki oleh Allah bisa berkorban tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin